Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joni Males, masih di Cafe Rembuk, ngopi-ngopi ya di sini. Eh, kita mau bahas apa ya? Kok saya jadi lupa skripnya. Wait, oh ya, banyak pertanyaan yang masuk gini. Gimana sih caranya bikin copywriting atau storytelling atau bahasa iklan yang bagus gitu kan? Karena kan kalau kita jualan kan kita perlu tuh storytelling supaya orang itu nyaman dijualin, supaya orang itu mau kita arahkan untuk membeli produk ini. Atau kalau kita main FB Ads kan, ads copy atau copywriting atau teksnya itu penting banget kan. Gimana sih bikin teks yang memikat, menggoda, caranya gimana sih? Kok nggak ketemu gitu kan, kok nggak ada ide gitu. Nah, gimana caranya supaya ada ide dan makin kreatif, terus kita bisa bikin entah itu storytelling atau copywriting dan lain sebagainya. Nah, ikutin aja kebiasaan orang malas. Ada 3 nih yang bisa bikin kamu makin kreatif, makin bisa menemukan ide untuk bikin storytelling, copywriting, atau ya enak lah untuk didengar, atau kalau kamu nulis juga dibaca itu enak, orang baca nggak bosen. Nah, cara yang pertama, kebiasaan yang pertama, kamu harus miliki 3 kebiasaan ini ya. Kebiasaan pertama adalah membaca. Nih, saya aja tiap hari baca buku-buku tebel kayak gini. Tebel kan, tebel. Nah, baliknya ternyata komik. Ya, walaupun cuma komik atau novel, kamu harus sering baca. Karena ini bisa menambah kosakata kamu atau kreativitas kamu dalam menulis, copywriting maupun bercerita, storytelling ya. Banyak-banyakin baca komik nih. Banyak-banyakin baca komik, nanti kamu dapat ide, kamu bisa bikin alur cerita, kamu juga bisa bikin apa ya, humor yang bagus buat calon buyer kamu. Karena orang tuh kalau udah humor itu merasa dekat, dia tuh belinya nyaman gitu loh kan, kayak ke teman gitu kan, jadi nyaman ya. Nih, ini komik nih sebenarnya. Kita bendel ya. Sering deh novel itu bukan nggak ada manfaatnya, ada teman. Novel, komik, terus apa lagi, cerita, dongeng juga boleh kok. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sering-seringlah nonton film, boleh. Atau kalau nggak anime tuh, anime kan banyak tuh yang berseri-seri tuh, tonton aja nggak apa-apa, asal kamu tetap tahu. Nah, dari menonton itu jangan cuma mengagumi kisahnya aja, tapi cobalah, oh, pahamilah alur ceritanya gimana, gimana kok caranya kok bisa ketemu, lucunya di mana kayak gitu. Nanti di situ belajarlah untuk menceritakan ke siapa, ke teman atau ke pasangan. Cobalah bercerita atau bikinlah cerita yang serupa tapi tokoh-tokohnya beda gitu, atau bikin cerita serupa terus kasih kreativitas sedikit, nanti akan terasa tuh. Terus cobalah untuk menuliskannya, walaupun itu cerita dulu, nanti barulah sedikit-sedikit belajar gimana kalau ceritanya itu buat jualan, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah sering-seringlah ngobrol di cafe sama teman-teman atau sama orang baru gitu. Kalau orang baru ya tinggal ajak kenalan aja, kalau sama teman ya ngobrol aja. Yang penting belajarlah mendengar apa cerita mereka, dengar kan gitu. Lalu cobalah untuk kamu juga bercerita tentang apa aja gitu kan, tentang humor, tentang ini. Nah, nanti disitu akan terlatih. Nah, kalau sudah biasa dengan 3 kebiasaan itu, baca buku fiksi terutama, terus habis itu nonton anime juga boleh, atau ngobrol dan berinteraksi, nanti lama-lama kamu nggak sadar, tiba-tiba kamu akan bisa pandai tuh copywriting maupun storytelling. Bahkan ketika kamu tuh nggak tahu rumus-rumusnya, oh rumus copywriting harus pakai headline, harus pakai ini, atau harus pakai kata ini, lama-lama akan bisa sendiri walaupun nggak tahu rumus-rumusnya, atau otomatis rumusnya akan mengalir sendiri dalam diri kamu. Nah, jadi penting ya menambah kreativitas dengan 3 hal itu. Nanti kalau kreativitas kita bertambah, insya Allah jualan kita, omset kita juga akan naik, akan bertambah. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan sore ini di Cafe Rembuk. Semoga kita bisa berjumpa dalam video selanjutnya. Salam males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.